PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Jawa bagian Timur dan Bali 1 adalah unit induk pembangunan yang membangun pembangkit dan transmisi PLN di seluruh wilayah Jawa Timur dan Bali. Green, lean, inovatif, customer focus adalah budaya kami. Membangun secara tim adalah tekad kami. Continuous learning adalah semangat kami. Berbagi pengetahuan adalah legasi kami. Untuk itu kami hadir dalam Bisa JBTB 1. Bicara santai JBTB 1. Karena sharing is caring. Hai Sobat JBTB 1, kembali di episode perdana Bisa Bicara Santai JBTB 1. Sekarang kita menghadirkan di studio ada manajer pertanahan Bapak Muhammad Ardiansyah, biasa dipanggil Bang Ardi. Nah sekarang kita akan membicarakan tentang proses pembebasan lahan. Bang Ardi, ini bisa diceritakan nggak? Pertama mungkin bisa cerita biodatanya dulu sih ke teman-teman supaya teman-teman bisa tahu. Terima kasih Febri. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ardiansyah. Saya dari Binjai atau kelahiran di Binjai tanggal 31 Januari tahun 1983. Saya masuk di PLN itu mulai tahun 2007 ya, penerimaan 2007, OJT 1 tahun, sehingga 2008 tepatnya di bulan Mei SK pengangkatan saya. Nah, berarti kalau dari 2008 sampai saat ini ya 2021 sudah 12 tahun ya, jalan 13 tahun saya di PLN. Untuk bidang pertahanan dan komunikasi ini sendiri saya ditunjuk sebagai manajer sub bidang ya, pertanahan itu sejak April 2019. Berarti kalau sampai saat ini sudah 2 tahun ya di pertahanan dan komunikasi. Ya, mungkin itu. Jadi Bang Ardi ini bisa dibilang yang paling expert di pertanahan di JBTB 1. Nah sekarang kita tanya Bang soal gimana sih sebenarnya runtutan atau misalnya proses bisnis dari pertanahan ini sendiri? Ya, jadi kalau pertanahan ini ya tentunya ini menjadi ujung tombak dimulainya suatu proses pembangunan ya. Jadi kalau kita di UIP ini kita khusus melaksanakan pembangunan infrastruktur tenaga listrikan itu baik jaringan, itu terdiri dari transmisi dan gardu induk dan pembangkit. Tentunya infrastruktur yang dibangun itu membutuhkan tempat ya atau tapak di mana bangunan itu akan berdiri. Tentunya tanah ya, intinya itu tanah, sehingga diperlukan lahan atau tanah gitu untuk pembangunan infrastruktur tenaga listrikan tersebut gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan tanah itu tentunya kita harus membebaskan, karena kan tentu tanah itu ada yang milik warga, kemudian milik pemerintah daerah ataupun bahkan milik negara. Nah, sehingga untuk bisa mendapat lahan itu ada proses yang kita harus laksanakan, itu biasanya disebut dengan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Mungkin sebelum sampai di runtutan prosesnya, kita bisa tahu Bang, aturan-aturan mana saja sih yang sebenarnya dipakai, baik aturan PLN-nya maupun aturan dari pemerintah sendiri. Ya. Kalau aturan pemerintah ya, tentunya kita menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yaitu mengatur tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Di situ diatur pengadaan tanah di atas 5 hektar. Jadi kalau memang PLN akan melaksanakan pembangunan infrastruktur membutuhkan lahan di atas 5 hektar, kita bisa mengikuti mekanisme yang diatur di undang-undang tersebut. Untuk PLN sendiri, PLN mengatur proses pengadaan tanah tersebut melalui keputusan direksi nomor 344 tahun 2016. Nah, di situ tidak mengatur sebenarnya untuk 5 hektar, di atas 5 hektar atau di bawah 5 hektar. Tapi kalau disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tersebut, di bawah 5 hektar itu diperbolehkan instansi yang membutuhkan lahan melaksanakan pengadaan sendiri gitu. Sehingga kalau kita yang melaksanakan pengadaannya sendiri, tentunya kita mengacu pada keputusan direksi nomor 344 tahun 2016 tersebut. Seperti itu. Kalau misalnya ini yang diadakan sendiri, mungkin prosesnya secara rinci atau mungkin proses generalnya dulu itu bagaimana ya Bang? Ya. Kalau untuk proses pengadaan itu tentunya
kita harus mengurus izin ya. Jadi terutama kita harus melengkapi izin-izin dulu sebelumnya kita melaksanakan pembangunan tersebut. Izin yang harus dipersiapkan itu apa? Itu juga sudah diatur ya, ditentukan tentunya yang terkait dengan apa yang akan dibangun nantinya. Kemudian tentunya sosialisasi ini perlu, baik itu sosialisasi kepada muspika atau pemerintah setempat dan masyarakat yang nantinya akan terdampak ya dalam pembangunan tersebut. Nah, yang terakhir itu administrasi, karena memang tanah ini punya apa ya, tipikal ya, jadi kekhususan gitu. Jadi tidak seperti kita membeli barang, karena tanah itu punya nilai historis atau nilai mungkin gengsi ya, bagi masyarakat itu gengsi tanah, karena tanah itu sendiri kan kekuasaan. Nah itu tadi yang saya sampaikan. Jadi intinya itu perizinan, kemudian tentunya sosialisasi, terbuka informasi publik, dan administrasi itu yang harus dikerjakan. Tentunya perizinan ini setiap daerah kan berbeda ya. Tapi mungkin yang biasanya dibutuhkan itu kira-kira perizinan apa saja dan melibatkan instansi mana saja? Ya, untuk perizinan yang paling utama ya sebelum kita memulai pengadaan tanah itu izin pemanfaatan ruang tentunya, karena setiap daerah itu mempunyai aturan atau ketentuan. Jadi mungkin dari pemerintah daerah sudah menentukan, oh lokasi ini akan dibangun khusus untuk pertanian misalnya. Wilayah ini untuk pembangunan pemukiman, ini untuk persawahan, nah ini untuk instalasi atau infrastruktur tenaga listrikan, baik itu pembangunan jaringan listrik, jaringan gas gitu ya, jalan, nah seperti itu. Nah, jadi izin pemanfaatan ruang. Yang kedua itu adalah izin lingkungan. Tentunya apa yang kita bangun, apa yang akan kita laksanakan di atas tanah tersebut, tentunya itu bagian dari lingkungan. Tentunya akan memberikan dampak, apakah itu kepada masyarakat atau kepada tanaman ataupun mungkin hewan di sekitarnya. Nah itu kita harus mendapatkan izin lingkungan dulu. Setelah izin lingkungan kita dapat, tentunya itu sudah meliputi kajian-kajian ya di dalamnya itu, baru kita bisa mulai untuk proses pengadaan tanah. Intinya memang izin lingkungan ini memang dibutuhkan supaya masyarakat juga yakin ya sebelum kita melakukan sosialisasi bahwa pembangunan infrastruktur di situ aman bagi lingkungan. Betul. Nah, setelah itu kalau kita masuk di proses pengadaan lahannya sendiri, itu kira-kira prosesnya seperti apa ya? Ya, kalau proses pengadaan tanah sebenarnya panjang sekali ya. Kalau kita uraikan secara detail, mungkin akan memakan waktu yang 3 hari ya? Ya, mungkin seperti itu. Jadi secara globalnya saja tentunya. Pertama tadi kita sudah bahas di awal perizinan ya. Jadi dua perizinan itu yang menjadi kunci utama untuk kita bisa memulai. Nah, selanjutnya sebagai contoh ya, misalnya kita membangun jaringan transmisi, dalam hal ini misalnya saluran udara tegangan tinggi 150 kV seperti itu. Tentunya dari sisi kita, dari sisi internal PLN itu sudah ada desain ya, rancangan gitu ya, jalur. Jadi pasti sudah dilakukan survei sebelumnya, rencana titik-titik tapak tower yang akan dibangun seperti itu. Nah, dari titik-titik tapak tower yang akan dibangun itu kita melakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat dan muspika ya, pemerintah setempat yang kira-kira akan terdampak jalur seperti itu. Nanti kita laksanakan sosialisasi, bisa itu di desa atau di kecamatan. Jadi beberapa desa kita kumpulkan di kecamatan, kita undang muspikanya, kemudian masyarakat yang terdampak kita sampaikan kalau PLN ini akan melaksanakan pembangunan jaringan transmisi seperti itu. Tentunya nanti ke depannya akan ada pembebasan lahan, kita butuh lahan. Kemudian nanti ke depannya tentu akan ada namanya kompensasi ROW. Tentunya di jalur itu kita akan lakukan bus clearing ya istilahnya, karena ada ketentuan dari peraturan Menteri SDM bahwasanya jarak 10 meter kiri kanan jalur itu harus bebas dari segala sesuatu yang mungkin akan berisiko ya mengganggu operasinya jaringan. Setelah kita lakukan sosialisasi, baru nanti kita terjunkan tim, kita melakukan namanya inventarisasi gitu ya, inventarisasi titik-titik yang sudah direncanakan tadi, itu kita lakukan pendataan dan pengukuran. Jadi berapa sih tanah atau luasan tanah yang kita butuhkan. Setelah itu kita ukur, kita data, itu tanah siapa aja sih di situ gitu ya. Kalau misalnya tanah warga, kita data tuh pemiliknya siapa gitu ya. Kita data pemiliknya siapa, kita susun dalam suatu daftar, namanya daftar inventarisasi.
seperti itu. Yang lahan yang dibutuhkan tadi kita ukur, kemudian kita gambar. Setelah itu dapat, kita undang lagi nih warga pemilik lahannya, kita undang lagi, termasuk Muspika juga menyaksikan, gitu ya. Itu diumumkan kepada pemilik lahan, mereka biar bisa memeriksa, ya, ngecek istilahnya, betul nggak ini tanah bapak seluas sekian, ini yang nanti akan kita bebaskan, seperti itu. Nanti warga yang merasa itu datanya salah atau itu kurang tepat, nah disitulah kita melakukan revisi atau penyesuaian lagi supaya nanti pada tahap pembayaran ya atau penyerahan ganti rugi itu tidak terjadi kesalahan bayar, seperti itu. Nah, kalau proses penyampaian hasil inventaris sudah oke, kita meminta bantuan jasa appraisal. Appraisal itu nanti akan terjun ke lapangan, dia menilai tanah-tanah yang akan dilakukan ganti rugi atau pembebasan lahan tadi, itu berapa nilai pasarnya dan nilai wajarnya berapa yang harus diberikan kepada pemilik lahan, seperti itu. Setelah appraisal ini mendapatkan nilai, sudah ada laporannya sampai ke kita undang lagi nih pemilik lahan, Muspika kita undang untuk kita sampaikan berapa nilai ganti ruginya berdasarkan nilai appraisal tadi, gitu. Tentunya appraisal juga kita hadirkan sehingga nanti kalau ada warga atau pemilik lahan yang ingin bertanya gitu, kenapa kok tanah saya dinilai segini gitu ya, yang bisa menjelaskan adalah appraisal. Iya, betul, karena mereka yang punya wewenang, kita hanya memfasilitasi saja gitu. Untuk warga yang keberatan atau mereka akan bisa menyampaikan di forum itu sehingga semua informasi terbuka. Nah, kalau misalnya semua sudah menerima hasilnya, barulah kita proses untuk pembayaran atau ganti ruginya, gitu kan? Setelah ganti rugi, tentunya waktu saat pemberian uang ya, uang ganti rugi umumnya kita uang. Kalau untuk tanah masyarakat itu kita undang pejabat pembuat akta tanah. Jadi sewaktu kita melakukan pembayaran itu, sekalian di situ dilakukan pelepasan hak namanya dari pemilik lahan. Melepaskan haknya kepada instansi yang membutuhkan lahan, dalam ini kita PLN. Adalah nanti dibuat namanya itu surat pelepasan hak atau akta pelepasan hak. Tentunya itu produk dari pejabat pembuat tanah ya, atau kita biasa kenal tuh notaris, seperti itu. Nah, setelah itu kita dapat akta pelepasan tadi, kita sudah dapat, artinya tanah itu sebenarnya sudah menjadi hak kita, hak instansi yang membutuhkan lahan tadi ya, karena kita sudah melakukan ganti rugi, artinya tanah itu sudah menjadi hak kita, sehingga barulah kita laksanakan pembangunan. Nah, seperti itu, karena tanah sudah tersedia, kita bisa laksanakan pembangunan. Nah, selanjutnya itu ada proses sertifikasi. Nah, itu nanti tentunya kita serahkan ke BPN ya, dalam hal ini ya Badan Pertanahan Nasional, untuk supaya kita punya legalitas alas hak tadi yang masih berupa surat pernyataan hak menjadi sertifikat. Nah, seperti itu. Jadi kalau sertifikat sudah jadi, sudah kita pegang, nah di situ dinyatakan kalau sudah selesai proses pengadaan tanah kita. Baik, setelah mungkin itu juga pemecahan ya. Betul. Sampai ke BPN. Mungkin sebelum lebih jauh, Bang, ini mungkin banyak yang belum tahu pasti apa sih bedanya ganti rugi dan kompensasi. Ya. Kalau ganti rugi itu kan tanahnya betul-benar kita ambil, kita manfaatkan secara langsung, seperti itu ya. Berarti beralih ya? Betul. Beralih. Terjadi peralihan hak di situ Ya, dari pemilik lahan sebelumnya kepada PLN, dalam hal ini PLN. Sehingga tadi alas haknya kan sertifikat ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya sertifikat atas nama warga, misalnya tanahnya 100, terus kita PLN belinya 50. Nah, di situ nanti akan ada pemecahan. Ya. Tentunya yang tidak diganti rugi PLN dikembalikan lagi ke warga dengan nama pemilik lahan. Nah, yang dibeli PLN tadi atau yang diganti rugi ya, bukan pembelian. Nah, yang diganti rugi PLN itu nanti akan dibalik nama menjadi nama PLN. Nah, seperti itu. Tentunya akan ada perubahan alasan. Berarti ganti rugi ini di tapak towernya ya? Betul. Sedangkan jika kompensasi? Nah, kalau untuk kompensasi tidak ada peralihan hak gitu. Karena apa? Karena tanah warga tadi ya, misalnya karena dia terlintas kabel ya, kabel. Nah, kabel itu kan di atas dari udara, sehingga tanahnya itu tidak kita manfaatkan langsung. Jadi hanya udaranya aja atau ruang di atas tanah yang kita manfaatkan. Ya. Nah, sehingga tidak ada ganti rugi. Kita tidak sebut itu ganti rugi, hanya kompensasi. Seperti itu ya. Berarti kompensasi ini tidak beralih. Dan itu untuk SUTT, karena kan banyak ya, ada SUTT, ada SUTET. Untuk SUTT itu 10 ke kanan, 10 ke kiri ya. Betul. Dan kalau boleh tahu nih Bang,
mulai dari awal sampai akhir ini kira-kira biasanya waktunya ada berapa lama? Ya, jadi kalau memang kita harus hitung waktu ya, jadi karena ini bukan sesuatu yang pasti, Iya. ini kan lebih kendala itu biasanya kendala sosial, nah, seperti itu. Karena apa? Karena masih tinggi resistansi masyarakat karena menganggap pembangunan jalur transmigrasi itu akan berbahaya, akan memberikan dampak negatif kepada kehidupan masyarakat. Padahal sebenarnya sudah ada kajian dari WHO ya, kalau sebetulnya yang kita bangun itu aman karena nilai-nilai yang dikhawatirkan masyarakat itu jauh di atas ambang batas atau batas minimal yang ditentukan WHO. WHO sudah menyatakan itu dan sebenarnya aman. Cuman karena memang ada resistansi masyarakat dan itu masih sosial, kadang kita butuh pendekatan yang tidak cukup sekali dua kali gitu. Sehingga misalnya kita harus sekali penyampaian nilai ke warga atau sekali sosialisasi, warga langsung terima belum tentu. Jadi memang kalau waktu itu tentatif ya, tapi memang kita ditarget untuk pembangunan itu kita sudah mencanakan. Jadi acuan kita dalam membangun itu ada namanya RUPTL. Nah biasanya itu kita ditarget itu N-2, artinya 2 tahun sebelum proses konstruksi dimulai itu tanah sudah bebas 100%. Sehingga kita hampir rata-rata ya setahun itu bisa selesai pembebasan lahan. Itu yang kita targetkan. Itu juga tergantung jalur. Kalau memang tanahnya banyak, jalurnya panjang, mungkin waktunya akan sedikit lebih mungkin lama. bisa lama ya. Betul. Karena memang tapak towernya banyak, Iya. otomatis yang dilalui banyak, warganya banyak. Iya. Mungkin yang belum ditahu masyarakat juga mengenai, kan banyak yang dipikir itu PLN sendiri yang menilai. Sekarang kan kita memakai KJPP. Betul. Nah, bisa dijelaskan nggak secara, tadi sudah dijelasin sih, tapi mungkin bisa dijelasin lagi secara agak lebih rinci gitu. Jadi biar orang-orang pada mengerti juga. Ya, jadi memang KJPP ini atau Kantor Jasa Penilai Publik ya, ini sebenarnya lembaga independen ya, dia lembaga independen, tapi mendapat izin lisensi dari Kementerian Keuangan dan dari BPN sendiri, tuh sehingga mereka ini kita sebut tenaga profesional ya, profesional melakukan penilaian-penilaian itu dengan kaidah-kaidah yang memang sudah ditentukan. Tentunya dari Kementerian Keuangan dalam menilai aset itu mereka tentunya melewati pelatihan-pelatihan, ada pengembangan kompetensi yang mereka harus jalani gitu ya. Dan untuk mendapatkan izin itu tentunya dari pemerintah tidak sembarangan ya. Tentunya mereka juga melalui ujian atau tes sehingga mereka dinyatakan kompeten atau diberikan lisensi untuk melaksanakan penilaian. Nah, tentunya kita menggunakan jasa appraisal ini pertama itu juga memang diatur di undang-undang, di ketentuan pengadaan tanah itu diatur bahwasanya penilai itu dilaksanakan oleh penilai publik ya yang independen. Sehingga kita memang tidak bisa ikut campur di situ dan mereka tentunya ada kode etik yang mereka pegang gitu ya. Nah, jadi memang itu murni kita dari instansi yang membutuhkan lahan tidak bisa intervensi. Yang pasti dari PLN nggak bisa intervensi sama sekali ya untuk mengubah nilai, menaikkan ataupun menurunkan ya. Betul. Oh iya. Kalau gitu berhubungan sama masalah sosial, tadi tertarik di masalah sosial. Biasanya itu apa-apa saja sih masalah sosialnya dan gimana sih kendala-kendala baik cara ngatasinya dari tim-tim Abang? Iya. Jadi sosial ini macam-macam karena tadi sebelumnya saya sudah sampaikan kalau tanah ini punya nilai historis ya. Jadi punya nilai historis, kadang nilai gengsi juga gitu. Jadi ada warga misalnya dia cuma punya tanah 1 peta itu gitu. Misalnya dia petani gitu atau pekebun, itu menjadi sumber pencariannya gitu. Nah, kalau tanahnya diambil dimanfaatkan, tentunya dia akan berpikir dia akan kehilangan lahan gitu. Padahal sebetulnya ya nilai ganti ruginya itu pengalaman kita ya dari hasil penilaian itu sebenarnya jauh di atas harga pasar gitu. Nah, jadi sebetulnya si pemilik lahan ini bisa mendapatkan tanah yang lebih baik sebetulnya, bahkan lebih luas dari tanah. Berarti bisa dibilang ganti untung ya sebenarnya, walaupun tetap terminologinya ganti rugi. Betul. Ya. Jadi ganti rugi itu tadi karena tertulis di aturan gitu. Ya, sebenarnya kita berupaya itu ya pembangunan itu kan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan orang banyak ya. Jadi kita berharap dengan adanya pembangunan itu kesejahteraan meningkat karena kita mendapat infrastruktur baru, kemudian warga yang terdampak proyek itu atau pembangunan itu juga mereka juga meningkat gitu. Nah, harapannya kan dengan dia mendapat nilai ganti untung tadi ya, mungkin dia bisa dapat tanah yang lebih luas lagi gitu, atau mungkin dia tidak harus bertani lagi tapi dia mungkin buka toko gitu. Nah, jadi kebanyakan
pertama itu ketakutan mungkin atau kekhawatiran dari pemilik lahan kalau tanahnya diambil, dia tidak punya mata pencarian lainnya, itu satu. Atau tanah ini warisan orang tua saya gitu, sehingga punya nilai historis. Nah, mungkin dia dipesan dari orang tuanya, tanah ini nggak boleh dijual gitu, karena ini untuk anak cucu berikutnya, seperti itu. Nah, itu juga terkadang dari pemilik lahan tidak mau langsung setuju tanahnya itu untuk dipergunakan untuk kepentingan umum itu. Atau ini waris ya, atau tanah ini dijaminkan, diagunkan di bank. Seperti itu. Karena apa? Karena ini jadi sumber pendapatan dia juga kalau diagunkan di bank, dia bisa dapat dana ya, seperti itu. Jadi macam-macam, kadang juga sengketa gitu kan ya. Nah, seperti itulah masalah sosial yang kita hadapi di masyarakat, sehingga kita tidak bisa pastikan kalau ini akan bebas 2 bulan gitu, karena kita tidak melakukan tidak bisa melakukan pemaksaan, walaupun sebenarnya dari sisi aturan itu kita diperbolehkan, namanya itu konsinyasi. Itu juga tidak memaksa sebetulnya, karena itu harus dari peradilan, dan peradilan tentunya akan memberikan ya win-win solution untuk yang membutuhkan lahan, namanya negara tentunya dan si pemilik. Tapi tentunya kan konsinyasi ini sudah melalui proses yang panjang ya. Betul, jadi sudah kita sosialisasikan. Mungkin terkadang masyarakat itu mungkin belum setuju karena edukasinya itu belum nyampe. Karena itu kan kita sosialisasi berulang-ulang dari tim Abang. Itu mungkin sosialisasi berulang supaya frekuensinya sama, pengetahuannya sama, seperti itu ya. Kalau tips yang paling jitu gitu, yang biasa dilakukan oleh tim-tim pertanahan dalam membebaskan lahan, itu apa ya? Ya, tentunya ini kuncinya sebetulnya di komunikasi ya, di komunikasi kita terhadap warga gitu. Jadi warga itu sebetulnya mereka tidak berpikir aneh-aneh gitu ya. Jadi dari awal proses itu sebetulnya bisa mencermin kunci kita sukses atau tidak membebaskan lahan ini. Contohnya, tentunya kita kalau masuk rumah orang ya kan permisi, kulo nuwun, mungkin bahasa sini ya, kulo nuwun. Nah, kalau dari awal kita masuk untuk pendekatan keluarga itu sudah enak ya, kesannya itu ini mau ngapain, ini mau ngambil tanah saya nih ya, ini mau bangun sutet, mau bangun ini gitu ya. Itu aja mereka sudah defense ya, sudah defense. Tapi kalau kita mungkin maksudnya ya kulo nuwun seperti tadi, nggak kita ini saya negara nih, saya butuh tanahmu gitu, karena tanah itu punya nilai sosial. Jadi kalau negara butuh atau umum butuh, kamu harus lepaskan. Nah, kita tidak membawa gaya seperti itu, apalagi zaman sekarang ya gitu ya. Jadi semua informasi sudah terbuka gitu, dan komunikasi kita juga dengan masyarakat sekarang ya harus lebih dekat ya. Jadi memang dari hati ke hati kalau perlu. Jadi kita mungkin pendekatannya itu ya ngobrol dulu, mungkin bicara-bicara santai dulu hari ini. Waktu sosialisasi juga kita menceritakan ini yang manfaatnya apa gitu ya, pada waktu manfaatnya apa, terus nanti keuntungannya apa bagi yang warga yang terdampak gitu, terus untuk pembangunan dalam skala besar, terus untuk kepentingan masa depan bangsa. Nah, seperti itu. Nah, bahasanya ringan-ringan saja gitu disampaikan kepada masyarakat. Tidak perlu sampaikan ini aturan seperti ini, aturan seperti ini. Itu nanti akan malah menambah intensitas atau defense-nya masyarakat itu. Mereka juga akan merasa tertekan. Nah, kita berupaya untuk menghilangkan itu dari sisi komunikasi. Kemudian bagaimana masyarakat kita buat tertarik ya. Jadi ini ada sosial PLN gitu, misalnya kita berikan souvenir gitu ya. Mungkin nggak perlu yang mahal gitu, sudah misalnya handuk yang ada logo PLN atau seperti apa. Nah, itu masyarakat akan lebih tertarik gitu, dan kita sampaikan ini sebetulnya bukan ganti rugi, itu bahasa itu yang sebetulnya perlu kita rubah ya, para ganti untung. Betul, ya. Tapi mungkin karena terminologi di aturan tadi ganti rugi ya. Iya. Ya, mungkin juga berarti yang paling penting ini sosialisasi ya. Betul, sehingga mereka juga paham bahwa ini untuk kehandalan listriknya juga. Dan mereka juga sebenarnya yang menerima ganti untung tadi juga sebenarnya akan diuntungkan juga. Iya. Selain dengan listrik maupun dari ganti untungnya itu sendiri. Iya. Berarti ini dalam sosial yang di titik beratnya itu mungkin di sosialisasi ya, yang harus berulang-ulang. Iya. Dan bergantung sama adat budaya setempat juga ya. Iya. Nah, itu memang kunci ya. Jadi memang perlu juga gitu kita mempelajari, makanya ada izin lingkungan itu sebetulnya di situ sudah ada kajian kondisi sosial ekonomi ya di masyarakat itu. Kita juga yang akan melaksanakan pembebasan lahan itu harus membaca itu, sebetulnya harus menguasai kondisi masyarakat itu seperti apa. Itu rata-rata petani gitu ya, atau mungkin orang yang dengan tingkat pendidikan yang
yang biasa gitu ya, tidak terlalu tinggi, sehingga bahasanya komunikasi kita menyampaikan ke masyarakat juga perlu disesuaikan gitu. Jadi supaya masyarakat itu bisa menangkap gitu ya. Jadi kalau bahasa-bahasa awalnya teknis banget itu ya kita ganti dengan bahasa-bahasa yang mereka mudah pahami. Biar paham, betul. ya. Sehingga tujuan kita itu bisa mereka terima gitu. Berarti bergantung pada siapa audiensnya, Betul. siapa yang diinginkan ya. Betul sekali. Tapi ini bisa dipastikan ya bahwa pada saat masyarakat kurang mengerti, karena kan terkadang audiensnya pun berbeda. Jadi yang menghadiri sosialisasi mungkin ada yang dari tingkat pendidikan berbeda, dari adat istiadat juga berbeda, ada yang pendatang, ada yang seperti itu. Berarti bisa bisa dijamin bahwa masyarakat bebas bertanya pada PLN ya. Betul sekali. Itu kita sampai bebas mereka paham. Betul, karena itu kan forum ya. Makanya kita buat suasana itu senyantai mungkin, senyaman mungkin gitu, dan sampaikan ke warga. Kalau memang tidak ada atau ada sesuatu yang mengganjal, jelas mereka silakan bertanya gitu. Kita akan buka semua informasinya seperti itu. Misalnya ini prosedur akan seperti apa. Kita sampaikan dengan sejelas-jelasnya kepada masyarakat gitu, sampai mereka betul-betul yakin dan betul-betul paham apa sih tujuannya kita datang atau tujuannya pembebasan lahan ini, seperti itu. Komunikasi itu kuncinya. Berarti kuncinya di komunikasi ya. Iya. Berarti pemahaman aturan itu semuanya bisa dengan komunikasi supaya masyarakat paham, sehingga dalam proses pembebasan lahan mulai dari perizinan, mungkin ke instansi ya. Iya. Tapi mulai dari sosialisasi sampai nanti pembayaran supaya oke ya. Iya. Kalau berkas-berkasnya itu yang secara gambaran umumnya itu apa ya dalam pembebasan lahan ini? Ya, yang pasti identitas ya. Ya. Jadi identitas itu kan nanti sebagai dasar kita untuk menyambungkan ke alas hak gitu, karena nanti kan ada ganti rugi gitu. Kita jangan sampai memberikan ganti untung ya, kita ganti supaya ganti untungnya itu kita tidak salah berikan. Jadi siapa sebetulnya yang berhak atas tanah ini gitu, apakah misalnya namanya si A gitu, tapi ternyata si A ini sudah meninggal atau ini sudah pernah dijual tapi belum balik nama, seperti itu. Nah, dari identitas pemilik tadi mereka mungkin mengaku saya pemiliknya gitu. Kita cek identitasnya dan alas haknya. Itu apakah itu sudah sesuai? Nah, jadi itu sebenarnya inti utamanya ya. Jadi identitas, kemudian alas haknya, kemudian mungkin keterangan tambahan ya, kalau misal tadi meninggal ya, yang punya tanah saat yang tertulis meninggal. Nah, sekarang itu warisnya, kita butuh keterangan waris dari desa. Jadi ada beberapa dukungan dokumen yang kita butuhkan dari desa itu kondisional ya, kita lihat kondisinya seperti itu. Dan setelah diverifikasi, pastinya tim verifikasi PLN kan udah siapin badai gitu lah. Cuman pembayarannya itu nanti apakah cash atau langsung ditransferkan ke rekening biar aman atau gimana? Ya, jadi kalau mekanisme kita sekarang ya tentu menghindari sekarang peredaran uang fisik cash itu ya. Nah, jadi dan itu lebih sulit kalau kita harus bawa uang sekoper-koper gitu bahaya ya. Juga betul, ya. Dan itu bahaya dari segi keamanan ya. Jadi kita manfaatkan lah fasilitas yang sudah ada, bank ya, tentunya bank dalam ini mengelola keuangan itu kita bukakan buku tabungan gitu. Jadi kalau si warganya ini belum pernah punya buku tabungan, kita bukakan. Tapi kalau mereka sudah punya, kita nanti akan transfer ke rekening mereka. Jadi semua mekanismenya lewat transfer bank. Satu itu lebih akuntabel, kemudian lebih aman, lebih secure. Dan tanpa pemotongan yang pasti. Betul sekali. Ya, seperti itu. Terus ini Bang, mungkin ini pertanyaan akhir. Ini kan lagi pandemi nih. Jadi sudah pasti dari kesulitan tadi di masa normal itu pasti akan bertambah. Nah, apa kesulitan-kesulitan di masa pandemi ini yang bertambah dari masa normal, dan tips dan triknya bagaimana caranya supaya bisa menjalankan dengan secepat mungkin? Ya, jadi kita sama-sama tahu ya, tentunya ketentuan yang berlaku saat ini itu adalah pembatasan kegiatan masyarakat, dan itu bukan berarti tidak boleh sama sekali. Ada ketentuan dibatasi dalam satu forum itu maksimal berapa orang gitu ya. Kemudian tentunya social distance itu kita juga harus jaga ya, physical distance-nya itu kita harus jaga. Jadi prokes ya, terutama protokol kesehatan itu kita terapkan, dan itu memang betul-betul kita laksanakan sesuai dengan ketentuan pemerintah seperti itu. Nah, memang kalau dalam kondisi normal ya kita bisa kumpulkan misalnya dalam satu balai desa itu bisa 100 orang gitu ya. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini ya mungkin kita hanya bisa kumpulkan 50 maksimal mungkin, atau 30 ya, karena kita harus penuhi protokol kesehatan tadi. Ya mungkin kalau sehari itu kita
biasanya cukup sekali sosialisasi, ya terpaksa kita buat 2 kali. Jadi seperti bertahap gitu ya, mungkin pagi, sore gitu ya. Ya itu tadi obrolan kita bersama narasumber kita, Bang Muhammad Ardiansyah, mengenai pembebasan lahan. Berikutnya kita akan menyajikan episode-episode lagi untuk proses bisnis lainnya di PLN. Ya kita terima kasih Bang Ardi atas kedatangannya di hari ini. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Bisa JBTB 1. Bicara santai JBTB 1.